Kita lagi di mana nih Kak? Lagi di Sawangan. Hujan pas banget kita datang ya Kak. Iya. Mungkin kita udah sampai di lokasi. Tentunya. Oh iya, kita kan mau nyambut ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hai, sahabat sahabat Gens. Kembali lagi di my YouTube channel Putri Gendis. Malam ini kita menelusuri kira-kira. Bentuknya sih kayak villa. Oh. Di daerah Sawangan. Terus kira-kira gimana nih Kak? Mau langsung perusahaan aja apa enggak nih? Boleh. Boleh ya. Kita cek lokasinya dulu. Luas ya Kak? Luas banget, masih bersih juga. Kayak dirawat ya. Ini ruangan pertama. Ini ruangan pertama nih. Masih bersih juga sih ruangannya. Iya ya. Tapi itu ada ruangan ya? Oh yakin Kak? Oh Ini tuh sama depan. begitu. Pas banget kita datang terus hujan ya Kak. Iya. Tapi semoga ya disambut baik lah sama yang ada di sini. Oh ini ruangan kedua. Kayak bener-bener Ini masih bener-bener, ditempatin iya. padahal mah enggak. Oke, terus Oh jadi di sana itu ada kamar mandi di sana. oh iya. Kan Ya masa ada ya. ruangan nggak Ada kamar mandi. Enggak, bukan. Masih bersih tuh kamar mandinya, buat masuk ke rawat. Enggak. Aku kira pas kita datang terus bakal rasanya bakal gimana gitu. Iya. Bakal yang kayak kumuh, nggak kerawat. Tapi ini kan karena masih bersih banget ya. Terus nggak lagi. Udah kita kesini aja sampai sini cek lokasinya. Oke. Tadi kan ketemu ya, kamu juga pas survei pasti ketemu lah ya rumah yang bapak jaga di sini. Ini kosong dari tahun 1990. Berarti lama juga ya. udah sekitar 30 tahun. Lama juga ya, tapi tetap bersih juga. Iya, mungkin karena ya itu ya awal itu. Terus kira-kira kita awal cerita mau di sebelah mana? Sebelah sini aja. Sebelah sini aja? Oke. Kenapa Kak salah? Enggak apa-apa. Enggak kenapa-kenapa, nanti aja itu mah surprise. Ada sesuatu ya pernah. Iya, pokoknya nonton terus deh. Apa lagi yang mau diceritain? Ini kan kita udah di tengah-tengah nih, udah semua kita telusurin kan. Iya. Terus apa yang mau diceritain? Pertama kali masuk, jadi ketemu sama nenek-nenek. Tapi dia dulunya di sini. Iya. Dia kenapa Kak? Bukan apa ya? Sebenarnya itu dia emang udah dari lama di sini. Oh dulu punya rumah di sini. Iya. Sampai akhirnya jadi. Rumahnya itu kayak gubuk gitu. Bukan rumah enggak yang ada kayak gini. Rumah dulu banget lah. Iya. Tinggalnya itu ya sebarang kara. Oh nggak ada keluarga. Enggak ada. Jadi dulu sebelum ini dibangun itu empang. Empang sampai akhirnya dijadiin kayak gini. Tadi kan aku dapat cerita nih dari yang jaga di sini. Katanya suka ada macam-macam. Tapi emang dari tadi kita jalan juga tempatnya Iya udah, walaupun kayak bersih kita kan nggak tahu gimana kan cerita sebenarnya, dan kita nggak tahu isi di dalam villa ini apa itu. Ya pas saya lihat ya menarik juga sih ceritanya, dengan tempat yang bersih, tempat yang dirawat, ternyata banyak cerita yang menarik juga kayak gitu. Ternyata tuh tempat bersih itu belum tentu dalamnya ceritanya juga. Iya. Kayak gitu. Terus ada yang lagi mau kamu ceritain nggak kira-kira? Yang diceritain itu sih sebenarnya menarik semua. Cuman dipilih aja ya. Iya. Kita kasih sisi baiknya aja ke teman-temannya. Iya Buat gambaran mereka suatu saat nanti ya. Iya. Biar nggak ngelakuin hal yang udah terjadi. Yuk kita kemana sekarang? Ke sana aja. Sana aja.
Yanti. Nenek umur berapa? Nanti aku pegangin, ya Pak. Ini takut ya. Enggak, kan aku yang jagain. Nenek umur berapa? Kalau udah tahu penyebab nenek meninggal, sakit. Kenapa? Besar. Tapi mau busuk. Tahu nggak penyebab ini kenapa? Kenapa? Boleh ceritain nggak ke teman-teman? Tempat ini menyebabkan hal seperti ini karena orang yang membangun ini asal tahu saja dan tidak tahu apa yang saya rasain sebelumnya. Saya cuma pengen belain ceritanya dulu. Ada seorang laki-laki main di tempat ini Mancing. terus kayak itu di korban karena saya sama orangnya dulu orangnya aku bakar. Ada orang membakarnya atau memang tiba-tiba kejadian? Juga ada semacam jempolan. Bola api. Iya. Terus? Saya ambil biasanya menyebabkan seperti ini. Oh, jadi penyebabnya ini karena bola api itu tadinya mau diselamatin untuk empang ini malah kena nenek. Yang gitu. Sebelumnya berarti rumah nenek dulunya di sini dong. Iya. Terus dibangun Rumah bubuk. gubuk. Berarti nenek punya keluarga nggak? Tidak sebatang anak. Sebatang kara. Iya. Terus emang cuma nenek doang yang maksudnya yang bisa ngelihat itu bola api itu. Iya. Yang lihat cuma saya. Sebenarnya aku penasaran sih sama empang itu. Maksudnya empang itu emang dia ingin tumbal kah atau seperti apa? Ada yang ini sih ngawas ini. Di situ. Iya. Sampai Tapi akhirnya tidak sampai akhirnya terjadi sama orang yang mancing itu. Iya. Nenek kenal nggak sama yang mancing itu? Karena Dia ada posisinya di sini atau enggak? ada. Ada di mana posisinya? Nanti kamu juga tahu sendiri. Oh, nanti kita akan ketemu ya. Oke. Terus sebelumnya gini ya Nek. Menurut Nenek bola api ini semacam kiriman dari orang kah atau gimana? Untuk begitu menyebabkan dari tiba. Berpengaruh. Nanti ceritain sama Putri Gendis ya, biar Putri Gendis yang ceritain semua ya. Tapi aku mau tanya deh, kenapa Nenek suka banget sih di jendela kayak gini? Kenapa? Hujan. Tapi untuk yang ngisi villa ini ada yang buat nggak betah nggak? Sampai akhirnya kosong seperti ini. Ada. Siapa? Ada yang bikin ini kosong. Ini tahu orangnya siapa? Nanti kamu juga sendiri. Nanti ketemu ya. Berarti. Oke ya, cukup ya ceritanya. Makasih ya Nek udah mau nerima kita buat datang ke sini. Assalamualaikum. Berarti ada bola api yang nyerang sampai akhirnya nenek itu yang ngambil. Tapi yang bingung kenapa di sini? Apa emang karena posisinya dia ngambil seperti Kayaknya langsung ke sih perut gitu? menyerangnya itu ke bagian sini, di bagian perut. Berarti bisa dibilang bahwa nenek itu nyerang, emang niatnya nyerang dia dong. Iya. Enggak, jadi itu bukan gitu Kak. Sebenarnya itu nyerangnya itu ke korban yang Bawa kayak itu, Iya. jadi kenanya dia. Oh. Mana lagi kita? Nih, ke ruangan sini aja nih.
Assalamualaikum. Ih, jemuran Pak. Di sini ceritanya lebih menarik banget. Ada apa? Masih ingat kan yang aku bilang korban itu? Iya, Oh dia di sini. ada di sini. Tapi posisinya dia ada di mana? Ada di sana. Oh di kamar-kamar. Iya. Terus ceritanya? Jadi itu ceritanya dulu sebelum rumah ini dibangun, villa ini dibangun, kan villa ini kosong dari 1000. 1990. Iya, sekitar 30 tahun yang lalu. Jadi ini tuh empang kan. Dulu itu ada orang kayak sering ke empang sini. Dia nggak tahu cerita tentang wilayah sini. Nah, yang aku bilang itu yang nenek-nenek tadi itu, kenapa nenek-nenek itu nggak mau menceritakan terjadinya korban ini? Karena kalau nenek-nenek itu menceritakan korban ini, Iya. dia akan membakar semuanya lagi. Kayak gitu. Oke. Jadi dulu ini empang ini tuh dibilang empang yang bukan baik-baik aja, kayak empang yang negatif banget. Iya, cuman kan kalau misalkan dilihat sama orang awam, nyatanya kayak Iya, gue betul. penasaran nih sama tempat. Sebenarnya itu undangan untuk mereka buat datang ke sini. Betul. Ya, kan? Jadi dibilang itu kalau semacam kan kalau empang itu kan keseringan banyak orang yang mancing kan. Jadi si korban ini sering mancing di empang sini. Tapi hanya dia satu-satunya korban kan? Iya, karena dia yang paling sering ke empang sini. Kayak gitu. Karena dia dulu sering ke sini dan pada akhir 2 hari sebelum kejadian dia itu, dia cerita lagi mancing, dapatnya itu ikannya itu bukan ikan, kayak bola api. Sampai akhirnya terbang atau gimana sampai menemuin yang sampai kejadian sama nenek itu. Iya. Oh, pas dia mancing kan kita begini otomatis ya terbangnya. Pokoknya intinya kan kalau sama dia. mancing itu kita dapat ikan. Iya. Kalau dia itu dapat bola api, kayak gitu. Terus selanjutnya kira-kira dia mau cerita nggak, mau interaksi nggak sama? Kalau interaksi sih enggak, tapi dia pengen nengok doang kayak perantara aja gitu. Jadi kayak gitu ceritanya. Pas setelah dia 2 hari sebelum kejadian, dia dapat bola api. Pas setelah mau kejadian itu semua badan dia itu kebakar. Oh, panasan. Iya, kayak gitu. Nah si nenek ini nolongin si korban ini karena nenek ini udah nggak sanggup buat nolongin korban ini, dua-duanya lah yang kena korban. Tapi kalau nenek ini sih dibilang bukan kena korban, Lalu tapi cuma perutnya aja sih yang intinya ada bola apinya kayak gitu. iya kayak menahan terus dia mendep lah di Iya, sini. tapi lu sahabatnya sih yang kayak gitu belum tentu apa ya, nenek ini belum tentu orang jahat. Tapi nenek ini tuh orang baik. Ya iyalah dia nolongin orang aja itu udah pasti Iya. baik dong. Gitu. Kayak gitu. Terus Nah cerita dari korban itu ya kayak gitu. oke, terus Intinya empang ini tuh bukan dibilang empang baik, empang ini. Hmm. Kita langsung ke sana aja. Assalamualaikum. Ini ruangan 1 atau ruangan 2 Yang pertama, kalau yang tadi kita datengin kan yang kedua. Iya betul. Nah di sini ada apa kak? Di sini tuh makhluknya itu makhluk yang bukan yang main-main. Oh gede di sini. Iya. Kenapa dia bisa dibilang besar seperti itu? Kenapa? Dia itu dibilang semacam itu yang kayak ibaratnya kayak punya wilayah sini lah. Oke. Terus? Karena dia kayak penguasa wilayah sini, ya jadi seenak-enaknya aja gitu. Nah dia yang ngancur-ngancurin. Yang nutup ini supaya kosong terus Iya. gitu-gitu ya. Padahal bagus banget tau. Tempatnya juga kayak buat kayak- anak sekolahan juga bagus juga. Ya mungkin lebih hati-hati aja sih nanti kalau misalkan ada acara di sini. Ya nggak tahu juga sih tepatnya, cuman kan tetap aja namanya di satu wilayah kalau udah sering kosong terus kayak hutan gini pasti kan ada aja. Ya. Kamu kok beda banget sih? Selamat malam. Kenapa? Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Kan aku baik-baik aja.
Gak. Kenapa? Lu udah ngancurin. Hancurin gimana? Lu ganggu gua. Kan udah permisi. Enggak. Kan bisa bicara baik-baik, nggak perlu emosi. Enggak. Ada yang mau ceritain kan? Enggak. Gua yang punya wilayah sini. Kalau kamu yang punya wilayah sini bisa ceritain nggak? Ada apa di sini sampai kamu ngerasa diganggu? Kamu yang nyebabin ini semua ketutup? Iya. Alasannya? Enggak perlu tahu. Ya saya pengen tahu. Enggak. Kamu cewek apa cowok? Kamu cewek apa cowok? Kamu udah ganggu. Ya saya kan baik-baik kesini. Enggak. Saya yang punya wilayah sini. Tapi udah permisi kan? Enggak. Kenapa sih kamu berbuat jahat di sini? Enggak ada kata baik. Kenapa? Saya maunya jahat. Emang kamu dulu matinya kenapa? Gak mau cerita? Kamu kenal sama nenek-nenek di depan? Kenapa? Dia aja baik kok nerima kita kedatangan kita. Kenapa kamu enggak? Enggak. Mau didoain kan? Enggak. Kenapa? Enggak. Gua yang punya wilayah sini. Ya nggak usah marah-marah. Enggak. Putri Gendis datang ke sini tuh dengan aura baik, mau cerita. Siapa tahu bisa nolongin kamu ke yang tempat yang lebih baik. Enggak. Enggak mau ditolongin. Kenapa masuk? Enggak. Kenapa masuk? Enggak. Udah berapa lama di sini? Gak tahu. Kenapa ngatain aku kayak gitu? Mau ngancurin. Ya enggak ngancurin. Gak ada yang pengen dirubah juga. Enggak. Pokoknya gue mau ngancurin. Ada niat apa sih kamu sebenarnya di tempat ini? Gak perlu tahu. Ya udah kalau kamu gak mau cerita, keluar dari Putri Gendis. Keluar? Atau dikeluar paksa? Aku punya teman loh, bisa ngeluarin kamu paksa. Paksa? Bener? Ya, Bener? paksa. Kan, Andre? Hai. Lu ternyata. Kenapa? Baik-baik aja dong. Gak. Gua mau ngancurin wilayah sini. Kenapa mau dihancurin? Gua yang punya wilayah sini. Situ udah berapa lama? Gak. Enggak apa? Gak perlu dikasih tahu. Enggak pernah tahu. Gak. Kita sih datang baik-baik. Mau ngapain lu ngancurin? Siapa yang mau hancurin? Lu Hancurin apa? ganggu gua. Siapa yang ganggu? Situ kan yang datang sendiri. Jangan pernah nantang kalau nggak mau ditantang. Gak. Gua mau ngancurin wilayah sini. Yang ngancurin sebab apa? Gak. Yang sebanyak ngomong maunya apa? Keluar ya. Keluar ya. Tidak. Keluar ya? Keluar. Kamu kan gak mau cerita. Keluar ya. Sebab apa mau ngancurin? Gak usah. Langsung keluarin aja kayaknya nih. Keluar aja ya. Ya, keluar aja ya. Keluar ya. Gak ada yang perlu diselain kan? Jadi keluar aja, oke? Nggak usah so nantang. Keluar aja. Gua berani. Yakin berani. Ya. Maunya apa sekarang? Apa maunya? Gak. Kan saya udah bilang. Gua yang punya wilayah sini. Dari tadi kayak gitu mulu, wilayah. Acak silakan. Tapi kalau buat Inggris jadi acak di sini. Wilayah sini. Kenapa alasannya? Katanya ini tempat kamu, kok kamu mau acak-acak? Ya. Kenapa? Berarti rumah kamu bakal hancur dong kalau kamu acak-acak semuanya. Nenek-nenek aja datang udah secara baik-baik kita ngobrol. Kenapa situ marah? Ganggu. Ganggu kenapa? Ganggu. Ganggunya kenapa? Kasih alasan. Ganggu. Ini udah urusan dia udah beda dari ini. Udah beda dari gue nih. Pulang aja, saya mohon.
datang baik-baik ke sini. Oke, langsung aja. Ya, Pulang. paksa. Benar, Bu? Kalau bisa. Benar. Iya. Silakan. Itu maksudnya gimana kita? Tapi kita nggak bakal dilupain kita kan? Maksudnya nggak bakal ngelupain kita kan? Dia nggak senang aja kehadiran kita. Oke. Terus kira-kira kita kemana lagi? Di semua. Kasih. Biar relax. Ya. Tiba-tiba masuk ini. Iya, tiba-tiba. Nah, pasti di episode kemarin udah kenal dong sama Bang Andre. Kenalin nih guys. Hai guys. Sebenarnya Bang Andre tuh udah lama di sini guys, cuman dia selalu di belakang nge-backup kita semua. Nah, kali ini kita hadirin lagi nih untuk ngebantuin Gendis. Yuk, kita kemana lagi nih sekarang? Langsung ke mana nih kak kira-kiranya nah? Sekarang kita langsung ke belakang. Yuk. Yuk. Jalan-jalan. Udah kemana nih kak? Ke belakang sana ya? Oh, dapur yang tadi dibilang ya? Iya. Ini langsung Ini langsung. yang kebun itu? Ya, yang kebun ini. Gitu. Jadi ini dapur ya kan? Dapur ini dapur. Bilang ini dapur dan ini nembus ke Itu halaman halaman. belakang. Halaman belakang. Oh. Ada kamar mandi juga sebelah sini nih. Oke. Oh, jadi ada kamar mandinya. Ada kamar mandinya. Tapi pusing ya kak? Nih kak, aku mau ngomong. Yang aku lihat dari pertama kali datang sini, itu ada makhluk yang berbulu. Betul. Semacam apa tuh? Aku kan nggak tahu kira-kira. Kalau dibilang gondoro. Oh gitu, jadi tuh gondoro itu ada yang berbulu juga ya? Ada pasti gondoro itu pasti berbulu dia bermata merah. Iya, gitu. Kenapa gitu loh? Dia kayak tempatnya emang udah lama di situ kan? Udah lama dia di sini. Sekitar berapa tahun yang lalu? Wah, mungkin sebelum ada tempat ini dia sudah ada di sini. Cuman dia nggak ingin diganggu sebenarnya di sini dia lokasinya dari ya pokoknya ada di sini lah dia istilahnya. Cuman kita nggak usah ngerasa terganggu. Betul. Dia juga nggak ganggu kok. Oh. Nah, untuk Gendis, menurut Gendis selain gondoro itu ada apa di sini? Aku setelah ngeliat gondoro itu, aku ngeliat makhluk kayak setengah, tapi kayak kakinya itu diikat, tapi ikatannya itu warna hijau, mukanya itu warna merah. Nah, itu iketan itu sebenarnya kayak dayang-dayang itu apa? Selendang. Nah, selendang. Oh gitu. Itu penyebab dia bisa diikat kenapa? Nah, Dan penyebab dia bisa dibilang mukanya merah kayak gitu. sebenarnya saya nggak mau buka nih. Heeh. Ya, saya sih Nggak nggak mau buka. boleh atau Ya, gimana? sebenarnya dia nggak mau harus orang tahu semua cerita ini. Iya betul. Kita cukup tahu beliau menampakin seperti itu dan Oh, dia nggak mau betul. ceritain kisah Iya. dia kenapa. Oh, Udah betul. itu aja. Dari situ aja yang kita akan tahu. Oh, gimana? Ada sih kak, tapi kemungkinan kayaknya nggak di tempat sini. Oke, nggak usah di sini ya. Iya. Nah nih kak, ada satu lagi aku ngeliat makhluk ini yang paling gentle banget bagi aku, kayak Nah, dia itu semacam kayak buto hijau kayaknya deh. nah. Posisinya? Posisinya ada di sana. Oh. Kayak gitu. Buto hijau ya. Iya. Ini paling gentle banget yang dari tadi itu nampakin banget. Gini, soal buto hijau, dia pengen kenal kita, cukup kenal, dan ini kita buka nggak apa-apa ya. Iya. Oke, kita buka nggak apa-apa ya. Tapi
tapi kayaknya jangan di sini deh. Iya, jangan di sini. Kita langsung sana aja. Ya, kita sana aja. Ayo. Come on. Di mana nih kak yang enak ya? Enaknya Di sini kayaknya enak nih kak. Di sini enak. di sini. Di sini aja nggak apa-apa ya. Nah, karena aku bilang gentle itu kenapa ya? Karena, aduh jadi buka nih nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Jadi tuh aku kan pertama kali ngeliat itu emang sih yang makhluk yang berbulu gitu. Karena makhluk berbulu ini bukan dia sih nggak penasaran banget, tapi dia yang pertama kali nampakin. Betul. Yang kedua itu yang tadi aku bilang yang perempuan itu. Tapi nggak tahu itu perempuan atau laki-laki. Aku nggak tahu itu perempuan atau laki-laki. Yang ketiga itu semacam kayak buto hijau. Dan di sampingnya itu pak kayak ada dandang gede banget. Betul. Itu ada. Jadi soal buto hijau itu sebenarnya saya tidak mau buka nih ya, untuk ulang juga. Ini buto hijau itu ya orang. Betul. Jadi saya nggak mau buka ini pribadi mereka. Jadi kita nggak usah terlalu banyak cerita tentang dia. Iya, jadi cuma sekedar Pengen tahu Tahu aja aja. kalau dia ada yang nyata. oh gitu. Tapi orangnya udah meninggal atau masih ada? Masih ada orangnya. Oh sampai sekarang. Masih ada orangnya. Tapi kayak semacam orang itu lupa gitu ya. Lupa. Jadi dia berkeliaran kemana aja nih, karena pengen ngurus lah, cuman nggak ada, sudah ada yang nggak ngurus. Jadi orang itu ya udah sebodoh soal dia nggak mau kan ngurus Iya, itu. karena kan kalau kita punya pet kayak gitu, berarti kita harus ngempanin. Iya, Oh, betul. Dan berat juga mungkin Iya. ya untuk mereka ngempanin. Makanya kita ya. Tapi Buto Hijau itu datang, kita datang sini, dia sangat menghargai kita dan dia nggak akan pernah mau ganggu. Dia cuma ingin saya ada di sini, udah. Dia hanya Kalau dia ngomong cuma seperti ngasih itu. tahu bahwa nih gue di sini nih, lo Iya. ngeliat gue kan, kayak Betul. gitu. Udah itu aja yang dia pengen tampakin diri dia. Gitu. Terus aku ngeliat makhluk baru banget nih dia tadi ke situ. Jadi tuh dia misalkan kecil nih kak, misalkan lebih kecil dari aku. Kayak itu gitu. Tapi pas udah ngeliat ini tuh langsung gede, Ya, Kenapa bisa kayak gitu? melebihi dari rumah. itu gede sih jin kalau saya bilang. Oh betul sih. Mereka itu ada di luar rumah kosong ini. Dia ada di samping. Iya. Karena kita nggak mau cari tahu masalah dia. Sebenarnya gini intinya, dari makhluk yang sekitar di sini hanya ingin menampakkan saya ada di sini dan dia nggak akan ganggu karena hanya kita dengan cara baik-baik dan nggak pengen tahu urusan mereka. Ada itu aja sih yang saya nyusurin dari luar kali ini. Itu aja. Jadi kayak gitu. Iya, buat sahabat Berarti guys. macam-macam juga ya ceritanya, menarik banget. Sebenarnya ini sih tambahan saya. Boleh nggak percaya dengan hal itu, tapi mereka ada. Dimanapun kita berada. Itu aja Iya. buat saya. Dan yang buat ngeliat, ya nggak bisa menentukan bahwa dia nggak bisa. Karena kan kemampuan seseorang itu kan nggak mungkin dipamerkan. Nih gue bisa, lo mau apa kan nggak mungkin kayak gitu. Mungkin sebagian orang yang bisa ngeliatnya, emang dia punya, gitu loh. Emang kita punya harus kayak gitu. Tapi untuk yang nggak ngerti apa ya pasti akan bilang dia nggak bisa apa-apa. Iya, kayak gitu. Berarti itu sih yang aku lihat setelah ke belakang. Kayak gitu, sebenarnya sih banyak tapi nggak mau kebuka. Nggak usah. Nggak enak aja. Iya. Yang penting kita tahu kehadiran mereka tuh ada di sini. Itu aja yang saya pengen ceritakan. Kurang lebihnya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi ceritanya kayak gitu guys, buat di villa ini. Sebenarnya apa yang Gadis tanyakan ke Bang Andre itu hanya untuk sebagai komunikasi antara mereka yang bisa ya. Kalau gue kan pribadi emang nggak bisa, jadi nggak mungkin gue bertanya ke Andre ini ada apa. Kalau kenapa Gadis tanya sama Kak Andre, ada tadi gue ngeliat ini, karena mereka sama-sama bisa untuk ngobrol tuh kayak masuk gitu loh. Bisa dan merasakan. Gitu.
Jadi tadi aku ngundang dia untuk ya untuk ngebantuin gendis gitu. Cukup kali untuk malam ini. Cukup untuk malam ini penelusuran kita. Iya, Udah nggak ada yang perlu tanyakan? enggak ada. Udah semua ya. Yang penting kita udah tahu di mana dianya. Terus apa cerita isinya. Karena emang kebetulan pas ketemu juga bapaknya juga banyak ngomong ke kita gitu. Jadi kita nguak aja. Iya betul. Tapi kira-kira bapaknya mau nggak ya untuk diajak Jadi ngobrol? Pak silakan. Sebelah tadi gendis. Gimana Mbak? Kenalan dulu Putri Dewi. Kurang. Bapak yang menjaga villa ini. Apa yang Mau Pak, bapak sebelum mau di sana gitu. apa yang bapak rasain atau bapak lihat di villa ini selama bapak menjaga? Sebenarnya banyak kejadian ya, banyak kejadian. Saya dari tahun 89 di sini. Jadi apa yang ada di kebun sini itu semua ya insya alhamdulillah udah tahu lah. Iya. Tapi Dan untuk intinya nggak ganggu aja. Iya, dia hanya ingin menampakkan diri Ah, dia sebenarnya. kalau dia itu ada di sini gitu. Ya, sebenarnya dia udah punya alam masing-masing. Betul. Tapi Pak untuk yang nenek-nenek itu emang benar ada di sebelah sana ya? Ada di Dan sebelah. untuk bola api itu? Pun ada di sebelah. Oke. Jadi waktu ada mahasiswa LDKU di sini juga itu memang sering bermasukan. Ya nenek-nenek itu, Nenek itu Pak yang ya, masukannya. yang sama pula apinya. Tapi emang maaf Pak, untuk nenek itu emang sering ganggu gitu. Iya, iya. Dia yang paling sering ini. Ya, emang dia doang. Lainnya mah ya alhamdulillah enggak. Iya. Hanya dia aja ya Pak Iya. untuk mengganggu sering ganggu. Oke. Jadi selama bapak menjaga villa ini itu yang bapak rasain sama bapak lihat. Iya. Tapi pernah nggak Pak mengganggu papa atau gimana gitu? Dari pertamanya ya Hmm. setelah pas membangun kolam renang ini kan memang ini kan Pak Haji Darsono maaf pertamanya kan punya mantan gubernur itu dua diberi sama yang punya yayasan. Oke. Nah waktu itu memang pas dari bos saya yang pertama sering kejadian apapun pokoknya saya memang saya bukannya nantangin Iya, saya betul. memang ingin tahu semua apa yang ada di kebun sini saya ingin tahu. Iya. Yang jelas nggak mengganggu, jangan ganggu saya. Iya. Itu aja. Sebelumnya terima kasih Pak udah mau cerita. Iya, iya. Dari sebelum datang pun udah mau ceritain itu juga bersyukur banget buat nambahin pengetahuan kita. Iya. Iya. Terus kira-kira ada apa lagi Pak yang mau ceritain? Iya, sebenarnya banyak kejadian sih ya. Ya cuman ya yang jelas nggak usah di. Iya betul, Nggak nggak usah usah diceritain, Nah, cukup jelas. tahu aja. Cukup kehadiran mereka ada di sekitar sini. Kita bukannya nggak percaya adanya Betul. gituan, ya. Iya, Percaya percaya ada, tapi Intinya derajatnya lebih tinggi dari Nah, manusia. Itu aja. yang penting alamnya lebih Iya. Oke. Cukup ya. cukup. Mungkin itu aja sih Pak yang mau Iya, tanya. iya. Makasih juga udah Sama-sama. menjelasin ke sahabat guys. Iya. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Udah nih, sebaiknya kita tutup aja kali ya. Ayo, lebih baik kita juga Sambil doa. doa. Kak Andrea pimpin buat doa. Sebelum doa, ada pesan-pesan nggak dari Kak buat sahabat guys? Buat sahabat guys, untuk saya hari ini belum ada sih. Mungkin pulang Kayak gimana ya, namanya tetap aja sih, namanya kita ke tempat orang harus permisi segala macem. Terus juga apa ya pesannya untuk lebih hati-hati aja, terus berdoa jangan lupa. Karena mengucapkan salam. bagaimanapun kita ada di sekeliling mereka sebenarnya. Hmm. Cuman kitanya yang nggak bisa melihat, kurang sadar aja untuk hal itu. betul, Pokoknya percaya atau nggak percaya ada. Iya lah pasti. mereka pasti ada. Yuk, mending kita langsung doa aja. Nah, mari sebelum kita tutup acara ini, mari kita berdoa buat anda masing-masing. Allah Mustafa
mungkin cukup untuk penelusuran kita malam ini. Tapi jangan lupa nih guys, ditonton terus ya video-video kita, karena bakal ada video-video yang menarik lagi ya kak. Betul. Nah sebelumnya juga nih baju baru nih kayak nih. Iya. Ini Terbaru balik. ya. Kita harus minta nih sama Pasut nih. Aduh Pasut, tolong banget nih Pasut. Terbaru. Aduh. Masa Aduh. aduh gimana ya? Keluarin dong. Aduh. Wah, nah nih guys, Luar biasa. Ini tampak depan dan belakang. ini tampak depannya. Keren ya. Ada mawar-mawarnya. Ada warna-warna. Nih. Nih, Belakang. belakangnya. Tuh. Aduh. Nih Pasut, awas ya nggak dikasih nih. Masa putri gendis doang. Kita harus minta Bang Andre. Itu guys. Bagus kan penampilan aku hari ini? Muter gendis muter terus. Aduh, bagus dong. Nah, kalau misalkan mau order bisa banget nih. Boleh. Langsung aja DM ke Instagram yang di bawah Sini. sini. Tapi harus penggemar putri gendis. Putri gendis ya guys. Biar selalu bermanfaat. Amin. Betul. Thank you. Oke. Makasih sahabat gens.